Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada tanggal 1 bulan April tahun 2021, yaitu pada hari Kamis, kita bersama-sama akan diundang masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, sekarang marilah bersama kita mempersiapkan diri kita secara khusus untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan yang akan dilayankan pada hari ibadah Kamis Putih yang akan datang. Oleh karena itu, mari bersama kita berdoa sebelum kita mempersiapkan diri dengan bersama merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di dalam ketidaklayakan kami, di dalam segala dosa dan kegelapan hidup kami, Tuhan memberikan anugerah atas kami dengan bersama-sama mengundang kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur dan oleh karena itu Tuhan, kami hendak mempersiapkan diri kami. Biarlah dengan kesiapan hati kami, kesiapan diri kami boleh dengan sungguh-sungguh merasakan, masuk dan mengalami perjumpaan denganmu di dalam sakramen perjamuan kudus yang akan kami lakukan bersama pada ibadah Kamis Putih yang akan datang. Kami serahkan Tuhan perenungan kami dan kesiapan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini sebagai dasar bagi kita untuk mempersiapkan diri masuk dalam sakramen perjamuan kudus tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat 20 sampai dengan ayat 31. Yang demikian sabda Tuhan. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia memberitakan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Amin. Bagilah makananmu. Tema untuk kita mempersiapkan diri kita di dalam kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita mungkin sering mendengar atau membaca teks ini sebagai dasar ketika kita kemudian akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mungkin tidak hanya kali ini, tetapi sebelum-sebelumnya mungkin kita sudah pernah membahas ini gitu. Nah, namun ada hal yang menarik. Dalam kebiasaan kita atau dalam tradisi kita atau dalam katakanlah tradisi iman kita secara khusus di GKJ mungkin,
biasanya kemudian kita akan membatasi orang-orang yang dalam penggembalaan khusus, dalam dosa, katakanlah ketika ia berbuat dosa, itu kemudian kita mengatakan bahwa jangan ikut perjamuan kudus dulu. Karena apa? Karena kalau kamu memaksa ikut, kamu akan dapat kutuk, bukan berkat. Karena pemahaman kita adalah bahwa ketika orang berbuat dosa, ia tidak bisa dulu masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Karena tadi di ayat di dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa kita harus mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh supaya mendatangkan berkat, bukan sesuatu yang tidak baik begitu. Memang benar bahwa ada beberapa penafsir yang menafsirkan demikian. Akan tapi dalam perkembangannya, ketika kita membaca secara lebih serius, menekuni lebih serius teks ini, sebenarnya teks ini tidak serta-merta pertama-tama berbicara tentang perjamuan kudus. Jadi dalam konteks jemaat Korintus pada waktu itu, mereka memiliki kebiasaan yaitu makan perjamuan malam. Mereka makan bersama-sama, berkumpul bersama begitu. Tetapi tradisi yang juga muncul pada waktu itu adalah setiap orang itu membawa makanan sendiri-sendiri. Mereka membawa makanannya sendiri-sendiri dan mereka makan sendiri makanannya itu. Hasilnya kemudian orang yang bawa makanan dari rumah itu banyak, dia akan kekenyangan, bahkan dikatakan sampai mabuk. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak punya makanan di rumah, dia kan gak akan bawa ke tempat perkumpulan itu atau tempat pertemuan itu. Sehingga ya dia akan kelaparan karena ya gak ada makanan yang akan dimakan. Masing-masing memakan makanannya sendiri-sendiri. Nah, hal itulah yang diprotes oleh Paulus. Diprotes keras oleh Paulus. Sehingga Paulus mengatakan, dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Nah, itu kan sebuah teguran yang serius. Kenapa? Karena orang kemudian hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Makan makanannya sendiri, sehingga Paulus sampai mengatakan, loh tidakkah kamu punya rumah untuk memakan makananmu sendiri di sana? Kalau di sini, ya jangan begitu. Alangkah baiknya kemudian ketika engkau sekalian mengingat ketika Yesus makan bersama-sama murid dalam perjamuan malam terakhir sebelum Yesus disalibkan. Di sana Yesus dikatakan mengambil roti, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya. Dan makanan itu, roti itu dibagikan kepada yang lainnya. Demikian juga dengan anggur. Yesus menuang anggur di cawan dan kemudian membagikannya juga kepada yang lainnya, kepada murid-murid yang lainnya. Nah, Paulus ingin mengingatkan bahwa Yesus aja cara makannya itu dia nggak makan sendiri, tapi Yesus membagi-bagikannya kepada yang lain. Demikian juga Yesus nggak minum anggurnya sendiri, tetapi Yesus membagi-bagikannya juga kepada yang lain. Nah, sehingga melalui teks ini kita mau diingatkan, bagi setiap kita yang mau dengan sungguh-sungguh menerima panggilan Tuhan, menerima undangan Tuhan untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus, maka hendaklah kita juga masuk dalam satu ingatan bahwa kita itu diberikan makanan bukan hanya untuk kita nikmati sendiri. Jangan hanya kita kemudian dimabukkan oleh makanan kita, sedangkan yang lainnya itu kelaparan oleh karena tidak punya makanan untuk dimakan. Kalau kita mau masuk dalam sakramen perjamuan kudus, maka kita juga harus menghidupi komitmen itu, yaitu berbagilah atau bagilah makananmu. Karena makanan itu jangan sampai kita dimabukkan olehnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui perjamuan kudus kita diingatkan untuk kita kemudian bisa berbagi hidup kepada yang lain. Satu yang dikecam oleh Paulus adalah ketika orang-orang Korintus hanya menikmati dan dimabukkan oleh berkatnya sendiri dan membiarkan yang lainnya kelaparan oleh karena tidak punya makanan. Oleh karena itu, marilah masuk dalam pemaknaan sakramen perjamuan kudus. Marilah membagikan kehidupan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, sehingga mereka tidak kelaparan dan kita tidak dimabukkan. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ada dua pertanyaan yang hendak kita tanyakan pada diri kita
untuk menguji diri kita di dalam kita menerima undangan Tuhan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Marilah bersama kita mengambil saat hening untuk kita menanyakan pada diri kita, untuk kita mawas diri di dalam kita merespon panggilan dan undangan sakramen perjamuan kudus dari Tuhan. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Mari bersama kita berdoa. Kami tentu sangat rindu Tuhan untuk masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau di dalam peristiwa yang luar biasa itu. Namun seringkali Tuhan, kami melupakan makna di balik sakramen perjamuan kudus itu. Seringkali kami hanya makan roti dan minum anggur untuk kepuasan diri kami, untuk berkat bagi diri kami sendiri. Tetapi Tuhan, di dalam bacaan, di dalam firman yang Engkau berikan kepada kami melalui Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Engkau mengingatkan kami bahwa ketika Engkau memecah-mecahkan roti dan menuangkan anggur, Engkau tidak hanya menikmati untuk dirimu sendiri, tetapi Engkau membagi-bagikannya kepada para murid. Demikian juga kami belajar dari Paulus ketika ia sangat marah melihat orang-orang pada waktu itu hanya menikmati makanannya sendiri. Mereka dimabukkan oleh makanannya sendiri. Padahal di sisi lain ada orang yang kelaparan oleh karena tidak mempunyai makanan. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk memaknai sakramen perjamuan kudus yang akan kami terima bersama. Kiranya itu boleh menjadi pengingat bagi kami bahwa sejatinya kami diundang juga untuk membagikan hidup kami, sehingga kami tidak dimabukkan oleh berkat yang dari Engkau, dan kami juga tidak membiarkan orang lain, saudara-saudara kami, merasa kelaparan oleh karena tidak memiliki makanan. Mampukanlah kami Tuhan untuk menguji diri kami, dan mampukanlah kami untuk menjaga komitmen kami di dalam makna perjamuan kudus yang akan kami terima bersama. Di dalam-Mu ya Yesus, kami serahkan hidup kami dan persiapan hati kami menyambut perjamuan kudus yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin.